Selamat datang di Study Club Mocap yang sekarang ini day 2. Jadi mau bahas apa aja sih kita nanti? Ada pembahasan yang khusus gitu. Tapi karena ini dari beberapa mungkin baru join Mocap, mungkin slide-nya aja aku perlihatin yang kemarin di day 1 udah ada penjelasan pakai disclaimer dan lain-lain gitu. Yang ini introduction-nya. Intinya ada beberapa kelompok yang di study club ini yang semester 5 itu untuk yang mocap ini yang difokuskan. Terus pelaksanaannya ini sampai jam 8:30 aja. Tuh. Terus, nah kita untuk D1 kemarin udah bahas review materi panjang kali lebar, mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, yang 8-nya itu adalah UAS, itu untuk D1 study club. Nah, sekarang ini udah masuki D2 yang UTS sama UAS. Nah, ini mohon maaf juga karena kemarin seharusnya kan hari Rabu kan ya, kalau dibuat rutin gitu. Tapi kebetulan ada bentrok sama Mamut dan Mocap nggak sih? Oh ya Mamut. sama perkuliahannya Pak Jun. Akhirnya tak geser dari Kamis. Dan ini pun beberapa teman-teman kita ada yang tabrakan juga dari futsal. Aku tanya tadi jam 6 mulai, tapi nggak mungkin selesai futsal jam 7 langsung bisa ikut study club. Ya mungkin mereka udah kalau sekarang udah selesai, tapi paling ya istirahat kalau nggak nyantai-nyantai dulu. Nah, terus nanti yang pertemuan 3 nanti project showcase. Jadi untuk pertemuan 2 ini fokusnya UTS sama UAS. Ya lebih tepatnya UTS sih. Kalau UAS belum ada info untuk saat ini. Jadi UTS. Nah, ini untuk disclaimer bisa dibaca sendiri buat teman-teman yang baru gabung. Yang intinya itu di sini bukan seminar, bukan kayak workshop gitu ya. Ini study club itu tempat kita belajar bareng gitu aja, guys. Terus pertanyaan sama diskusi nanti yang dari 19 yang lebih difokuskan itu, tapi bukan berarti nggak boleh, yang semuanya tetap boleh. Gitu. Nah, ini untuk timeline-nya. Nah, ini edarannya juga masih ini ya. Kalau kita mau nentuin strategi ya yang jelas kita langsung mulai start sekarang, walaupun UTS-nya kan ada wacana kalau misalkan mau diajukan minggu depan nih dari Pak Sauki yang di grup WhatsApp itu. Tapi edarannya keluar kembali yang revisi ternyata tanggal 23 sama 20. Pokoknya minggu depannya lagi gitu baru UTS. Bukan minggu depan ini. Kalau Pak Sauki kan ngasih infonya minggu depan itu UTS tanggal 18. Nah, sekarang ada revisi terus jadi minggu depannya lagi, 2 minggu lagi lah. Sekarang itu masih di pertemuan ke berapa? Pertemuan ke kalau ini kemarin 5, sekarang 6. Jadi minggu depan itu katanya mau UTS, tapi nggak jadi revisi, jadi pertemuan ke-8. Mungkin itu aja secara singkat introduction, mukodimah, favivu, dan lain-lain. Kita langsung bahas untuk day 2-nya. Day 2 ini sendiri kan tadi aku udah jelasin kalau bahas UTS sama UAS. Lebih difokusin ke UTS sih, karena yang udah pasti ada itu UTS. Yang teori. Nah, jadi day 2 ini nantinya bakal bahas UTS. Nah, ini nanti cuma ada 2 pembahasan. Yang pertama itu kita lihat-lihat, kita ngecek untuk tugas UTS itu ngapain aja sih. Karena ini secara global kan teman-teman pasti ada yang masih belum kan. Beberapa udah, ada yang udah selesai, malah ada yang baru start, ada yang belum sama sekali buka e-learning, buka ininya, atau mungkin udah buka tapi belum ngeh maksudnya kayak gimana, nanti kita bahas poin 1 ini. Nah, ini untuk sesi 1 di D2 ini, sesi satunya adalah check-in UTS,
Ini diresapi sepenuh hati persoalan UTS pemrograman mobile. Terus untuk sesi yang kedua nanti ada sesi untuk namanya inti progress, nanti berbagi cerita, mungkin error, kendala berkodingan UTS. Ini teman-teman yang udah start UTS-nya bisa share ke teman-teman buat jadi referensi juga, biar teman-teman juga ada gambaran nanti, oh bikin gini gitu. Itu cuma ada 2 sesi aja. Jadi langsung aja untuk sekarang kita masuk ke sesi check-in UTS. Langsung aku bisa buka e-learning aja yuk. Nah, ini yang mau kita bahas itu pemrograman mobile yang kelasnya Pak Xiaoqi, yang sekarang udah sampai ke pertemuan 6 drawer ya, seharusnya drawer. Nah, karena nggak ada tugas, nggak ada apa, mungkin teman-teman ada beberapa yang nyoba, ada yang nggak sama sekali, cuma ngisi absen dan lain sebagainya. Nah, karena ini nggak ada tugas, jadi kan kemarin di pertemuan pertama aku udah nyaranin untuk atur strategi ngerjain UTS dari sekarang. Nah, sekarang kita langsung ke pertemuan ke-8. Nah, ini kalau videonya mau dilihat bisa, durasinya biasanya panjang sih, 40-an menit. 30 menit sih. Nah, itu penjelasan kayak gimana ya. Oh, sebenarnya malah belum lihat sampai selesai sih, cuma sekilas-sekilas saja. Nah, ini kalian bisa resapi sendiri untuk videonya ini. Mungkin di sini aku secara cepat juga untuk UTS itu kayak gimana gitu ngejelasinnya. Nah, ini tampilannya cuma ada 2 ini. Ini tampilan yang buat produknya, produk secara keseluruhan. Terus nanti di sini ada detailnya, detail dari produk. Nah, produk di sini mungkin kalau ini olahraga ya, tapi bapaknya itu mintanya bisa objek yang lain, wisata, review gadget, tutorial, dan lain-lain. Nah, jadi untuk standar yang poin 1 ini, kita cuma bikin 2 tampilan aja. Yang pertama berupa list, ini yang list ya, yang kemarin. List, jadi ke bawah bisa di-scroll. Kalau kolom, itu kan kayak tampilan yang detail ini, masuknya kolom ini biasanya. Kolom, jadi ini nggak bisa di-scroll. Tapi untuk yang tampilan 1 ini, cabang olahraga ini, itu pakai list. Dan bapaknya itu ini termasuk perintah juga untuk menggunakan list yang di nomor 3 nanti ya. Ada list ini. Ini kelihatan nggak sih, guys? Dulu. Jadi itu pakai list dan detail gitu. Cuma simple sih, ini cuma UI-nya aja dan datanya, ini datanya sepak bola, bola voli, bola basket itu dapat dari mana? Nah, datanya itu hardcore. Jadi istilahnya itu pakai data dummy. Data dummy itu kalian bisa isi sendiri, intinya ditulis di list kalian. Kalau di Dart isinya berarti manual ya berarti ya? Pakai dummy, nggak pakai API yang kayak sistem terdistribusi yang Pak Fajar itu enggak, cuma pakai array aja. Jadi ini nanti untuk misalkan list of, dibuatin kelasnya juga, list of olahraga misalnya gitu. Jadi kumpulan dari olahraga itu apa aja gitu. Misalkan namanya diisi sepak bola, terus tanggalnya tanggal sekian, keterangan dan deskripsinya kayak gimana. Itu diisi sendiri. Dan objeknya yang tadi selain objek olahraga ya, tidak sama dengan contoh gitu. Jadi selain olahraga. Nah, list view ini udah kita bahas yang kemarin. List view ada yang basic, ada yang list view builder. Kalau yang basic itu dia ngisi satu-satu sama aja kayak
kolom, tapi bedanya dia bisa di-scroll. Jadi diisi datanya itu misalkan ada icon gitu ya. Tak buka linknya biar ada penjelasannya. Yang list biasa. Nah, itu ada list style, dan itu di copy paste kayak gitu. Jadi ada banyak. Ini kan ada 3 ya, misalkan tak copy. 1, 2, 3, 4, tak tambah 4. Nanti di sini tambah 4. Nah, tambah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang pakai list view yang basic. Nah, ada lagi yang satunya itu pakai list view builder. Ini yang disaranin ya. Pakai list view builder itu jadi karena kita itu pakainya array, jadi itu nge-build satu-satu. Ada namanya item con. Ya, ini pakai list view builder. Kalau yang tadi itu kan pakai list view. Nah, yang satunya pakai list view, yang satunya pakai list view builder. Ketika pakai list view builder itu ada apa namanya parameter atau argumen yang bernama item con, itu bisa diisi panjangnya item. Nah, items ini didapat dari data dummy yang kita bahas tadi di awal. Nah, selanjutnya item builder ini metode anonymous yang mengembalikan sebuah komponen widget. Ya, jadi item builder ini membangun apa gitu. Yang dibangun itu ini nggak usah diperhatikan konteks dan indeks ini. Intinya ini bisa dipakai di sini. Kalau mau pakai indeks itu bisa dipakai di sini. Kalau ini ada di sini ada indeks, berarti di dalam metodenya sini itu bisa dipakai indeksnya. Ya, jadi item builder itu membuild list style. Kalau di sini list style yang panjangnya jumlahnya itu tergantung items.length-nya, panjangnya jumlahnya item gitu. Nah, ini cuma ngeprint teks aja, ini teks 0, 1, 2, 3 gitu. Ya, kalau di sini misalkan return-nya diganti kontainer, jadi ya kontainer kayak gitu. Kalau misalkan diganti return-nya ini diganti card, ada pakai card, custom card, bisa card gitu. List style itu yang kayak gini, nanti di pembahasan kemarin udah tak jelasin singkat list style. Nah, kayak gitu ya. Misalkan diganti apa ya? Row, bisa row gitu. Misalkan teks, mengembalikan teks langsung gitu. Mengembalikan teks, widget teks berarti ya teks gitu. Balik lagi ke sini. Jadi yang disaranin itu pakai list view filter biar nggak ini satu-satu walaupun pakai data dummy. Karena kan array kan bisa di .length kan, panjangnya itu bisa dikeluarin. Nah, ini bisa pakai list style, bisa pakai custom card. List style itu yang kayak gini. Yang ini kayak di chat WA itu list style, ada komponen, ada beberapa leading, action kalau nggak salah. Nah, leading ini misalkan dikasih gambar atau apa gitu. Terus ada banyak lah itu, nggak usah panjang-panjang dulu. Terus, oh ya, terus ini list view. Nah, ini ketika bikin list view, kalau list style itu udah ada on tab. Oh, on tab-nya udah ada kalau list style. Tapi kalau yang pakai yang custom card itu dibikin gesture detector. Jadi yang di return itu ininya diganti, mana? Sorry, ini itu diganti gesture detektor gitu. Nah, nanti ketika udah di dalamnya, nah kayak gini kan, kayak iso rapi ya. Nah, pokoknya inilah, ono child list style. Gini, nggak usah bahas child dulu. Nggak bingung. Nah, di dalam gesture detektor ini mendeteksi sentuhan, jadi bisa dipakai on tap, on press, on ini banyak
yang di swap itu bisa sih kayak kalau nggak salah, kalau nggak pakai INKWL kalau nggak salah. Nah, pokoknya banyak untuk on kayak gini, on tap, on ditahan lama, on double tap, on banyak wis. Nah, biasanya kan kalau biasa on tap, jadi ketika satu kali disentuh itu ngapain gitu. Kan ada. Nanti kan di listnya ini satu kali disentuh berarti pindah ke halaman selanjutnya nanti di ini. Ya ini untuk mendeteksi sentuhan itu pakai on tap. On tap itu yang list style bisa langsung kedeteksi, bisa pakai langsung di dalamnya list style. Kalau yang custom card itu pakai gesture detector. Jadi di luar custom card itu ada gesture detektornya. Desain layout untuk halaman detail gunakan referensi berikut. Iya apa maksudnya ini? Ya paling ya inilah paling. Nggak ada link nomor 6 ini. Gunakan navigasi dan route. Nah, navigasi dan route ini sebenarnya navigasi yang biasa itu ada. Ini ono ini kan. Ada yang pakai root juga. Root itu caranya didaftarin. Nah, ini yang biasa ya. Ini yang biasa. Nah, terus di dalamnya ini jadi di dalam class-nya detail screen itu class atau screen yang lain. Screen ada yang kan 2 screen kan tadi. Yang screen satunya itu yang di sini yang apa itu? Yang di dalamnya sini yang nah ini namanya to do screen kalau di sini. Nah, di dalamnya situ misalkan yang kita sebut home lah wis. Home. Kalau home itu dikasih ini untuk mengarah ke detail screen. Jadi di home, misalkan home-nya itu tadi list banyak tadi, terus on tab ketika diklik list style-nya, kan misalkan pakai list style yo. Ketika diklik on tab itu menjalankan fungsi yang ini. Ini serangkaian ya, navigator sampai sini. Ya, navigator push, konteks, material background, ini biasa. Jadi kita kan mau ngirim data nih, kita ngeklik apa itu kan ngirim data ke detail screen. Detail screen-nya nggak mungkin satu-satu screen-nya banyak itu enggak. Screen-nya cuma satu, tapi datanya yang berubah-ubah. Nah, data yang berubah-ubah itu ini kan misalnya kita klik sepak bola. Nah, yang dikirim ke sini kan nanti template-nya itu sama, tapi datanya yang berubah-ubah. Nah, cara ngirimnya tadi ketika diklik itu ada yang ini detail screen-nya, yang di detail screen di kalau belajar PBO itu kan ini apa namanya konstruktornya ya, masuk konstruktornya itu diisi yang list-nya atau array-nya tadi. Itu. Ini yang biasa. Ada juga yang pakai root material background. Jadi ini sebenarnya lebih simpel lagi bisa pakai push name. Ini sih. Tapi caranya di main itu didaftarin dulu. Didaftarin dulu. Didaftarin dulu. Codingan gue. Ini. Kalau codingan gue itu tak daftarin di sini. Intinya ini di main.dart. Terus didaftarin name root-nya kayak gini lah. Ini intinya paham kayak gimana. Kalau per codingannya apa namanya per hurufnya, aku sendiri juga nggak begitu hafal. Yang intinya ini list root-nya ini. Root-nya ini isinya list. Ada string sama widget-nya. Ini string. Ini string. Ini widget-nya. Nah, ini mengarah kemana product screen? Kalau tak CTRL, terus sini saya initial root. Nah, ini inisial. Jadi pas pertama kali dijalani yang pertama itu ke product screen nama root-nya. Itu. Nah, product screen nama root, product screen name root ini mengarah ke product screen. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita pilih ada yang dipanggil yang ini kan yang dipanggil product name root, product screen name root.
product screen name root ini mengarah ke product screen. Product screen itu yang ini. Kalau yang ini detail produk, cuma 2 screen ya di sini. Nah ini. Jadi untuk initial root yang pertama kali tampil di layar itu yang di sini. Kalau biasanya kan pakai home. Home-nya apa gitu. Home-nya ini. Ini tak open. Ini tak sembunyiin dok. Itu kalau nggak pakai root itu langsung jalan ke home-nya. Tapi kalau pakai root itu bedanya kalau pakai root ketika di produk ini cuma push name doang. Kalau biasa kan pakai navigator push, material root, material back root lebih panjang. Dan mengurangi typo. Ini soalnya pakai name root. .name root ini didaftarin di setiap screen-nya. Screen-nya name root-nya apa? Ini sebenarnya bisa pakai manual string gitu, tapi biar nggak typo, pakai dibuat static kayak gini, detail produk gitu. Nah, mungkin kalau root agak ini ya penjelasannya rada ribet dikit. Ya, kalau yang mudah pakai langsung ini jadi satu navigator push. Kadangnya agak panjang, agak pakai bahasa rada-rada alien gitu bahasanya. Tapi ini lebih apa namanya? Ini cuma gitu doang gitu, nggak ke mana-mana gitu. Tapi di sini ketika buildernya itu pakai apa namanya ini parameter konstruktor, pakai konstruktor DC konstruktornya, detail produk. Nah kalau ini kan tadi nggak pakai, tapi pakainya bisa pakai argumen, Terus ngambilnya di sini, ngambilnya pakai detail produk. Nah ini modal root ini ginilah as produk ini sebagai produk karena yang modelnya itu produk. Kalau root sorry kalau kepanjangan dan mungkin sedikit membingungkan, intinya root navigation sama root itu buat pindah halaman. Nah ketika pindah halaman kan nggak cuma pindah halaman gitu doang, tapi kita ngirim data juga ke halaman yang lainnya. Soalnya nggak mungkin kita ngoding satu-satu screen-nya. Tapi satu screen tapi dipakai datanya yang dinamis berubah-ubah. Nah, ketika ada permasalahan kayak gitu, maka dipakai yang namanya navigation yang material background yang sederhana tadi bisa caranya dimasukin ke class-nya, ke konstruktornya ini. Nah, detail screen ini kan ada dalam kurung ini kan. Nah, ini ada di sini, tapi kalau misalkan nggak mau ada di konstruktornya, itu bisa pakai root. Ya, ini nggak pakai root, ya nggak didaftarin di main, lebih simple, tapi harus ditambahin di konstruktor. Gitu. Mungkin itu aja untuk sesi yang pertama ini. Nah, ini buat video ini, ya video pada umumnya lah. Guna fusi untuk mekanisme routing. Nah, ini suruh bikin mekanisme routing juga. Jadi teman-teman tadi kalau ya termasuk penting apa yang aku katain tadi, soalnya masuk di poin mekanisme routing, jadi bisa dipahamin lebih dalam lagi. Kalau mungkin penjelasanku kurang enak, bisa cari-cari referensi lain aja, bisa di YouTube, atau mungkin ya di flutter.dev-nya ini dipahamin. Soalnya itu PBO banget gitu. Sebenarnya PBO itu dipakai di mana-mana gitu. Kayak game kemarin juga pakai, di ini juga pakai gitu. Nah, ini sebagai jawaban di kuis UTS yang telah disediakan. Nah, jadi jawaban kuisnya itu yang project-nya tadi. Video dan sertakan link jawabannya. Source code-nya dikirim nggak? Oh, serta source code-nya. Oh, nggak, source code nggak dikirim, cuma video aja. Ngirimnya cuma video, tapi di dalam video ada source code. Yes, ini kalau mekanisme teman-teman nggak perlu tak jelasin lah, bisa dipahamin sendiri-sendiri. Mungkin kalau yang gambaran untuk aplikasinya kayak gimana, tidak aku jelasin. Mungkin seperti itu untuk sesi 1 ini kita maknai dulu, kita baca-baca UTS-nya itu maunya kayak gimana, kita resapi sebelum kita apa ya istilahnya eksekusi gitu. Teman-teman soalnya di sini beberapa ada yang belum sama sekali, ada yang sudah juga.
Mungkin untuk sesi 1 ini enaknya tanya jawab nggak sih? Sebenarnya kalau kalian mau tanya itu aku nggak popor ya. Misalkan pas aku ngejelasin gitu langsung tanya nggak apa. Ya wis lah, karena tadi mungkin nggak ada yang istilahnya nyaut. Nggak apa-apa kalau mau tanya untuk sesi 1 ini. Tiwas ganjel nanti. Nanti nek kayak tanya gini sebenarnya kayak Aku mau tanya tapi Kak, tugas teori, tapi tugas praktik. Boleh nggak? Di akhir nanti aku gini, aku udah ngerjain tapi aku nggak paham tugasnya. Ya nanti kita bahas. Ya mungkin ada yang selain aku yang paham masalah apa namanya. Sorry nih, aku nggak kerungu, bentar pindah device. Oke. Apa ya, Barik? Enggak, aku wis ngerjakno, kan praktikum kan yo, Pak Supri. Aku wis ngerjakno, tapi aku durung meresapi maksudnya beliau itu kayak gimana, cuma bikin tampilan-tampilan doang aja. Nanti boleh kita bahas lah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang lebih paham untuk tugasnya suruh ngapain gitu. Tugasnya ku praktikum. Tugasnya gampang, cuma aku pengen takoki lo. Aku kan ya wis ya, aku nggak laptop, aku nggak HP yo. Soalnya laptopku lemot tak buka Android Studio. Ketok gak sih? Apa sih ngerjakno? Iki ngerjakno iki aku. Ketok gak kameraku? Ketok lah ya, ketok kan. Ketok. Nah, aku ikut mau tanya iki lo, Rek. Iki lo mesti kan iki kan dari Mas Billy kan kudu disangkutno kan. Dise maklum. Aduh, aku ngegret sih iki. Harusnya kan iki disangkutno. Terus kok nek kene ono tambah-tambah ngono kan. Nah, dalek kan aku gawe tambah-tambah kok kene tak apa otomatis tambah ngono. Nek iki ku gak iso dipindah-pindah. Apa yo? Paham enggak? Gua kate praktekno. Nek mau nambahnya ya apa coba nambahno. Praktekno. Gak paham aku penjelasan. Tak buka terus itu dulu. Apa sih? Sik. Iku durung enek sing ditambahne iku. Tambahno margin ta? Wes iki mang tak tambahno manual. Coding. Durung ono lho, constraint kan iki. Iya. Lho iki wis gak error tapi kuning. Ndak apa, ndak kuning. Sik nge-grid. Lho sih. Dise ketok gak sih, Rek? Kok gak ono warna-warna. Coba kliken salah siji komponen ini. Sik lemot iki gara-gara aku nge-grid. Terus aku buka Zoom pisan, buka WA pisan, buka Google Chrome pisan. Sing liya sik coba yo. Ya iku mari ngene dibahas bareng-bareng. Aku yo sik bingung sih. Tugasnya kapan lapo sik durung paham. Tugasnya iku lek gak salah, registrasiku dikon ngisi koyo form ngono. Terus lek sing about iku dikon ngisi iki koyo ngenku iki. Koyo ngene to. Terus lek sing paham ah? Yo, paham nek iku. Aku sing bingung iku registrasi iku apa setting gak muncul nek gak ono registrasine dhisik. Ono aku ngrungu gak ngeh gak sih. Iki kayak cuma tampilannya doang. Untuk logik registrasinya itu dorong. Jadi isi settingnya yo cuma kayak apa itu? Kayak error apa itu error ya? Kayak mengatakan kudu registrasi dulu. Nah, soalnya bapaknya ngomongnya tampilannya dulu aja, ngono. Logiknya gak ono ya gitu berarti ya. Tiwas aku mikir kate ganti warna ngono. Anjir. Aku kok lupa mau laptopku. Oke, ya tak lanjut ya untuk sesi selanjutnya. Dari teman-teman, ono gak sing perlu didiskusikan lagi terkait penjelasannya UTS ini? Kira-kira udah meresapi maksud dan tujuan beliau Pak Sauki ini belum? Misalkan suruh bikin ini itu kayak gimana gambarannya gitu. Iki gak sih apa tugas UTS Pak Sauki ku
kalau nggak salah kalau kalian ngikuti dari video pertama sampai terakhir itu sama aja. Cuma kita tinggal ngeluping punya bapak Aku udah lihat video bapak sampai ke-7 sih. Berarti sebenarnya podo ae. Saya kita tinggal gabung-gabung dari video atas sih. Rajin sekali. Aku Nonton film, aku absen tok tak klik wes. Nonton film. Aku nggak tahu buka video nih podo tang. Di cepet Yo, Aku nek buka iku kadang-kadang ngantuk ya. Aku aslinya aslinya aku males, cuma gara-gara webingnya aku gak ono sing tak delok, aku malah dadi goblok, saiki aku gajok pedih aku. Oh iya bener sih. Jawabannya tekan materi kabeh ya. Ujian. Iya, soalnya bapak aku mek karek gabungno ngono tok lho. Sumpah wis. Tak cepetno 1,5. 2 kali lipat ya. Ya itu sing secara normal ya buat teman-teman ya apa ya nih paradigma ya Tak dutui apa yang terjadi pada laptopku. Ini lo laptop Microsoft. Windows 11 Lemuk iya ya nyesel itu aku. versinya sing bawah-bawah nge-crack pisan ngono. Iya, mending sing Anjing. bawaannya ae. Resmi anjing aku. Iki tak sarankan iku ae Windows 7 ae. Oh iya benar. Bu Surya. Benar. Untuk apa itu? Bintang ngomong atang. Sini Pak Syauki videonya disebut nih 1,75. Iya. Langsung Bisa aja Anda Hilmi. masuk di promosi nih. Masuk. Ngomong apa ya? Oh iya iki mengenai cara belajar ya untuk khususnya terkait UTS ini kan udah di-share semua kan yuk. Nah, itu kalian bisa lihat-lihat ya kayak caranya Fahmi tadi bisa dilihat semua sampai full sampai akhir materi. Hontel apa mana dari? Tapi ada cara lain sih yang aku jenenge. Ya, mungkin teman-teman bisa pakai gitu. Caranya itu apa namanya? Setiap materi misalkan setiap materi itu cuma dipahamin yang judulnya di nambah gambar, aset, aplikasi secara row dalam kolom. Jadi bahasnya kurang lebih kayak gini. Nah, bahas ini source-nya itu nggak harus dari beliau videonya gitu. Kalau di YouTube itu menurutku lebih lebih ringkes dan padat dan durasinya kalau versiku bisa nggak bikin ngantuk. Itu sih. Jadi dipahamin aja ininya, judulnya ini. Itu cara lain sih, cara lain. Itu. Soalnya ini terstruktur banget sih Pak Syauki ini, beliau ini. Jadi enak ini sebenarnya. Urut dari 16 dulu. Pak video Pak Syauki itu yang paling males itu kadang bapaknya wis ngomong di awal, terus dibalaninnya di tengah, di akhir mana, kadang di tengah mana. Codingnya ini gak sepiro membosankan sih. Soalnya kan kita nyoba bisa kan. Tapi ya itu, aduh. Tapi nek cariku cepet paham sih. Masih durasi nih lama tapi bisa masuk. Iya. Oke, wes ada yang perlu didiskusiin lagi terkait UTS kira-kira untuk sesi 1. Soalnya masih ada sesi 2 nanti kita coba run gitu. Sebenarnya aku juga udah ngerjain sih, tapi kalau dibilang 100% selesai ya belum sih. Aku mungkin 80-90-an nanti ke depannya kalau ada pengen tak revisi ya mungkin aja. Kalau sesuai tugasnya, sesuai ketentuan itu udah benar. Itu untuk sesi yang kedua, sesi inti progres. Oke, nggak ada yang didiskusiin, kira-kira kita bisa lanjut. Project-nya harus pakai routing. Nah, ini nggak harus pakai routing sih. Pakai navigate biasa, bisa navigasi biasa. Ini sepemahamanku di UTS-nya ya. Pak Rindra Koirul. Ini.
sebenarnya agak ribet. Routing itu cuma biar kita itu lebih mudah ngaturnya dan nggak salah-salah tipe, kayak gitu-gitulah. Tapi kalau untuk yang sederhana itu bisa dibilang ribet. Soalnya gitu sih. Contoh yang kayak arsitektur itu. Kalau project kita skalanya corporate, setahuku itu dari teman-teman ada kenalan gitu, itu enak banget kalau dia itu desain arsitekturnya itu bener-bener ini nggak hancur lah, enak gitu. Tapi kalau project sederhana, terkadang itu bisa bikin bingung malahan. Maksudnya ini apa, ini untuk controllernya itu buat apa, terus presenternya kayak gimana, itu nanti agak bingung. Nggak harus. Ini loh, navigasi dan route. Gunakan navigasi dan route. Nah, navigasi aja kan udah cukup. Karena kan navigasinya cuma sekali ya. Klik 1 kali masuk gitu. Terus untuk misalkan klik sepak bola ini masuk lah. Terus ini untuk keluar ini kalau pakai app bar yang default, ini keluar sendiri muncul rek. Dan itu default apa namanya? Kalau mau dibikin ke tombol apa itu bisa gitu. Ketika ditekan on press gitu, terus navigator pop gitu tok. Rik. Woi, Kamu share screen UTS Mobile, Rik. astaga. Aduh, trauma sing kemarin. Aku screen biasa terus seriku. Ternyata kelupaan. Ini ya navigasi dan route ya. Gunakan navigasi dan route. Oke. Ini udah oke, aku lanjut ke sesi ini ya. Sesi 2. Jadi mungkin aku dulu nih. Aku mau tunjukin project UTS-ku. Nanti teman-teman yang merasa udah start atau yang udah bahkan sampai selesai, boleh banget nanti saling share gimana codingannya kayak gimana gitu. Ini punya aku dulu ya. Ini aku pakai apa namanya ini? Jadi simbol lah ini. Kayak e-commerce tapi kan nggak ada fitur yang ribet-ribet gitu. Ini pakai card, custom card yang di ketentuan bapaknya itu yang di nomor card yang di poin 4 ini. List view builder, nah ini mengembalikan custom card. Di dalamnya ini ada gambar, ada ini, ada namanya, terus ada jenisnya apa. Ini cuma tulisan biasa, teks. Ini tombol. Nah ini mungkin kalau di implementasinya aku agak ubah sedikit, aku pakai floating action button yang di sini. Aku pakai itu. Ini gambarnya gini. Oke, masuk ke project ya. Nah, ini apa ini sih? Ini sebenarnya aku udah ini sih, tinggal login ini di sini. Restart. Ini tampilannya jadi kayak gini. Cuma itu dok sebenarnya simple. Nah, misalkan aku klik salah satu nih. Nah, ini muncul kayak gini, nama, deskripsi. Oh iya, harganya durung. Ya wis nanti tak benerin lagi, tak revisi. Bisa apa namanya ini. Klik. Nah, ini fungsinya itu bisa di kayak if else gitu. Ketika true itu is pencetnya, is apa namanya, is favoritnya itu is favorit sama dengan false. Yo. Kalau mau coba pakai gitu-gituan. Ini belum clean apa namanya? Clean code. Belum clean code. Ini masih baru buat kemarin malam. Yo guys. Nah, ini ketika ini pakai stateful ya. Jadi ketika is favoritnya ditekan, iconnya ditekan, nah ini ada variabel is favorit yang diubah sama dengan tidak favorit. Jadi nanti bolak-balik kan true false kayak gitu. Ya.
Nah, mungkin ini cuma ini gambarnya sama, sebenarnya kan galeri biasanya. Gambarnya sama ini. Ini belum jalan. Ini belum jalan. Ini kalau yang di ini ada pengembangan apa ya, berapa apa nih sini ini sendiri kayak improve sendiri beberapa. Mungkin itu yang project UTS. Mungkin aku jelasin yang ini ya, datanya ya. Datanya itu dapat dari mana ini kok bisa beda-beda itu. Ada SL20, ada Ultraboost. Nah, ini ada itu namanya model, dimodelkan gitu, ada kelasnya yaitu produk. Nah, ini di PBO ya, ada apa namanya? Objek produk. Nah, di dalam produk itu ini konstruktornya required this ID. Ini kalau dihapus error, tapi kalau versi yang Flutter 1 titik berapa ya? Pakai Flutter 1 itu enggak error, belum null pointer, null safety, belum null safety. Kalau yang 2 itu pakai ini. Jadi kalau teman-teman cari referensi di GitHub, kalau ini yang enggak ada, biasanya error. Itu pakai versi 1. Itu kalau codingannya orang di GitHub. Nah, produknya ini diisi listnya. Ini listnya itu dari sini. Ini produk, kelas produk itu cuma buat objeknya aja. Oh, apa ya nah istilahnya. Itulah. Nah, ini ada ID, res, nama, image-nya. Image-nya ini aku sendiri-sendiri aset produk image sampai 10 ya ini sebenarnya. Ya gitu. Jadi ini beda-beda. 1, 2, 3 gitu. Iya. Screen. Nah, jadi strukturnya itu agak mundur lagi, ada yang kelewat tadi. Untuk strukturnya itu main.dart, ada yang untuk run app-nya, terus ini pakai material app. Ini kalau mau menghilangkan di sini, kan ini kalau misalkan debug, so cek. Biasanya kan gini sih, ada debug sini di pojok ini. Itu kalau mau ngilangin cuma di material app ini di false, debug, so check mode banner ini dibuat false. Jadi hilang. Terus namanya Flutter demo. Nah, ini aku pakai Google Font untuk fontnya. Google Font. Jadi tambahin tambahin ini apa namanya library Google Font. Terus jangan lupa di-upgrade kalau ini setiap ada perubahan. Nah, ini bisa dipakai gitu. Nah, ini cara makainya tiap library itu gimana ya? Ya tinggal lihat di dokumentasinya aja gitu. Kalau di teman-teman kemarin yang join D1 sampai akhir itu dijelasin sama Zaim, ada pub.dev ini. Di pub.dev ini misalkan buka, ini kumpulan library-nya ada di sini ya, Google Font gitu. Google Font, jadi nggak usah download Google Font satu-satu diimport di aset itu enggak, tapi bisa pakai library-nya. Pakai Google Font. Nah, cara makainya gimana? Di sini udah ada example-nya. Ada style ini. Cara install-nya kayak gimana? Itu bisa kalian baca-baca di sini. README ini untuk penjelasan detailnya. Kayak gitu-gitulah. Oke, sampai mana tadi? Nah, ini math.dart. Ini tema ya, jadi agak rumit, agak panjang. Soalnya ebernya ini aku tak buat ini, tak tanam di dalamnya ini. Jadi tiap ada eber yang baru itu enggak biru, kalau defaultnya kan biru. Kalau ini pakai customization sendiri, theme data yang ada di theme data ini. Enggak bingung. Nah, terus ini yang root itu kalau biasanya home, ini biasanya home. Nah, ini pakai root yang tadi. Jadi nggak tak taruh di parameter. Ini di detail product screen ini nggak ada parameternya. Jadi root itu. Ya, tujuannya itu biar clean. Tapi ini sih belum clean codinganku. Oh, iya.
orang lain agak sulit juga memahami. Terus tadi ya yang strukturnya ada 2 folder, ada model sama screen. Cuma itu top model ini ada datanya, intinya datanya itu disimpan di model. Ada beberapa ini. Nama tokonya, nama sepatunya, gambar sepatunya, deskripsinya, dan lain-lain. Nah, masuk ke produk. Nah, ini aku pertama pakai scaffold. Scaffold itu seluruh layar, ya seluruh layar mulai ebar itu di dalamnya ada di scaffold, body ada di dalam scaffold, floating action button. Kalau di sini aku pakai floating action button. Nah di sini floating action button itu pakai itu. Jadi ininya yang ada di dalam scaffold. Nah terus bodinya di sini aku pakai save area. Save area itu yang di sini. Di sini itu ini kalau misalkan nggak pakai save area, ini katalog sepatu ini bisa jadi masuk ke sini. Katalog ini masuk ke sini. Apa ini namanya? Sini loh, pokoknya ada indikator baterai, jam kayak gitu masuk situ. Pakai save area itu jadi cuma di dalam kotak. Terus ada padding, kolom ini yang materi yang kemarin. Terus pakai push name-nya yang gini. Navigator push name. Ini jadi aku pakai argumen. Kalau ngejelasin codingan kayak lama banget ini. Ininya yang di gambarannya lah garis array. Ya pokoknya segitulah intinya. Nah ini yang jelas nih. Intinya teman-teman, aku bisa jelasin tapi kayak lama banget. Jadi teman-teman eksplorasi aja. Oh iya mungkin aku ngejelasin ini aja sih. Kemarin kan belum nggak ada penjelasan expanded. Ini tak ebarnya tak ini dulu. Floating action button-nya itu tak. Itu floating kan ini di dalam scaffold ada floating action button. Ini yang di detail ya. Jadi yang di sini. Yang di sini di dalam scaffold, di dalam seluruh layar itu ada floating action button. Ini yang ini. Floating action button biasanya ditaruh di sini. Kalau ada Gmail ya biasanya di kayak Google Mail itu, Google Email itu. Terus di sini bisa dan lain-lain. Itu floating action button ini ngambang. Terus ebar itu yang di atas ini. Ini sebenarnya aku pakai ebar. Terus warnanya tadi kan tak customisasi. Jadi warnanya itu sama kayak background. Ebar ini ebar ya. Ini ada ini. Ada leadingnya ini pop yang tadi keluar gitu, yang pop. Di dalamnya ada icon back, terus ada teks dan lain-lain itu. Yang aku pengen ngejelasin yang expanded sih. Nah, ini di dalam kolom. Jadi di body ini kan ada namanya ebar. Di body ini yang di sini ada ebar. Ada kolom, pertama kolom. Ebar itu sendiri ya. Body itu yang di selain ebar. Jadi sampai sini ini nggak kelihatan ebarnya, tapi di sini pokoknya di sini di luar ebar. Nah, terus di luar ebar itu ada apa? Image asset. Ini image. Ini sebenarnya image. Sepatu ini sebenarnya background-nya ini sama kayak background belakang. Jadi kelihatan estetik gitu. Kayak menyatu. Sebenarnya ini gambar. Ini gambar kotak segini. Terus di pinggir-pinggirnya itu ada background-nya. Background-nya sama kayak warnanya gambar. Background-nya sama kayak warna gambar. Gitu. Estetik. Kayak menyatu gitu di desainnya. Terus selanjutnya expanded. Nah, di dalam image, ini image, ada expanded itu enggak salah satu komponen di widget Flutter itu kayak turane itu loh, mengexpand. Jadi menghabiskan sisa nih. Jadi kalau yang dipakai di sini, ini Mac-nya pakai hack kan, pakai tinggi 300. Terus.
Ini kan pakai height 300, jadi kesininya itu 300 gitu, nggak sembarang. Nah, kalau extended ini nggak usah dipakein yang namanya height. Height-nya nggak usah. Jadi ini sisa gitu. Soalnya kalau kalian daripada ngatur satu-satu itu ribet. Ini bakal kepake banyak sih. Expanded, kolom, row, bar, ini pakai yang ini. Mungkin itu aja. Aku tutup dulu. Maksudnya aku akhiri dulu yang punya aku, yang UTS punya aku. Mungkin kita bisa geser ke yang lain nih. Dari siapa nih yang kira-kira mau sharing? Ayo sharing dong project UTS-nya. Soalnya tiap orang itu pasti beda-beda kan. Aku pengen. Aku taknya Pak sharing ya. Oke, silakan Mas Jaim. Ini bebas ya, Rek. Nanti teman-teman yang mau nge-share boleh-boleh banget. Malah seneng aku. Kita juga seneng semuanya ya, saling Mungkin sharing. aku nambahin ini sih. Nambahin materi biar kita hiburan lah. Ini kalau semisal kalian pengen tahu nih. Oh ya, aku buka dulu ya. Lupa aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sharing sedikit. Jadi kalau semisal kalian pengen tahu widget apa sih? Misal expanded itu gambarannya kayak gimana, fleksibel kayak gimana. Nah ini kalian bisa masuk ke Flutter ini, cari aja di Flutter widget of the week. Ini kalian kalau semisal belum ada gambaran ya bisa lihat di sini. Semisal expanded, ini durasinya nggak lama kok. Coba tak share sound juga. Lupa aku. Share sound. Oke. Almost every Flutter layout uses rows and columns, and they're pretty cool. They can hug their children tightly or spread them out and relax. But what if you'd like one of those children to stretch and fill the extra space? Just wrap it in an expanded widget and watch it grow. When a row or column lays out its children, it does the inflexible ones first. Then it divides the remaining space among the flexible ones, like expanded. You can even set a flex factor, just in case of competition. For more info on Expanded and all the other Flutter widgets, head to flutter.io. Nah, mungkin gambaran dari Expanded sama seperti Flex di website ya. Di mungkin gambarannya itu. Nah, ini aku mau sharing aja sih. Seputar TS TS. Bentar. Waduh. Nih. Nah, aku sebelum ngedevelop sebuah aplikasi itu aku coba untuk mendesain seperti ini dulu. Nah, gunanya aku mendesain kayak gini supaya tahu hierarki sama komponen-komponen apa aja yang semisal aku butuhin. Nah, ini kan aku ada app bar, kemudian ada driver juga, ada tab bar, text view, kemudian ada card juga. Nah, ini biar ada gambaran aplikasi apa aja, komponen apa aja yang aku butuhin, seperti widget-widget apa aja. Nah, untuk desainnya itu seperti ini. Nah, ini sama sih, seperti yang dijelasin sama Pak Sauki, cuma aku coba explore juga mengenai horizontal scroll sama tab scroll juga. Nah, ini untuk kalau diklik ini sama aja sih, soalnya ini nantinya projectnya akan aku lanjutin ke UAS. Nah, untuk kayaknya aku dapat bocoran dari cutting ya, kayak UAS itu kita suruh ngambil dari public API untuk datanya. Nggak tahu kalau nanti gimana. Mungkin kalau dibolehin buat API ya nggak apa-apa. Kalau kita bikin API bisa pakai Firebase ya.
pakai Firebase itu juga bisa untuk membuat API. Nah, ini untuk horizontal scrollingnya ini untuk data ketika diklik seperti ini, sederhana aja sih. Ini yang vertical scroll. Nah, untuk datanya aku pakai data dummy juga. Kalau semisal ada yang ditanyakan nggak apa-apa, Rek. Nah, datanya kayak gini. Anjay. Sama seperti Torik ya. Sama seperti Torik, ini pakai class news. Terus di sini aku pakai class. Soalnya kan di sini aku ada dua. Ada breaking news sama top headlines. Nah, untuk breaking news ini datanya aku ambil dari sini. Ini bisa pakai cara seperti ini atau pakai yang caranya Pak Shauki yang modelnya seperti JSON ya, pakai variabel dibungkus sama array. Kali ini dibungkus sama list. Sama aja sih, tipenya array juga. Nah, ini disusun menurut class newsnya. Ini nama, title, gambar, tanggal, sama deskripsi. Sama sih seperti Torik. Terus itu aja biar gak lama-lama ya. Terus di sini aku biar lebih efisien ya. Ini untuk bagian-bagiannya aku pisahin. Jadi ini ada bagian tab bar, bagian break news, top headlines. Bagi yang sudah melihat videonya Pak Shauki ya, itu Pak Shauki juga pakai gini juga. Biar apa? Biar tahu bagian-bagiannya. Nah, ini seperti ini. Untuk tab bar itu yang bagian tab. Nah, ini aku pakai tab bar. Ini yang sudah lihat dari videonya Pak Shauki pasti udah praktekin juga ya. Ini tab bar. Mungkin untuk tab barnya ini aku scroll. Jadi ada is scrollable. Kemudian ada indikator size. Itu untuk indikator ketika diklik. Nah, ini ada tab, ada label juga. Jadi save. Nah, ukurannya ganti juga gini. Jadi salah. Nah, ukurannya menyesuaikan tab. Nah, terus ini sih. Kalau untuk yang ini dasar-dasar seperti box decoration ini udah dari filternya, bisa dieksplor sendiri mungkin untuk border radius pakai border radius sekuler. Untuk alignment juga. Kemudian nanti untuk tab ya, tabnya aku pakai ada 6 kalau nggak 5. Jadi aku tambahin. Nah, ini untuk yang tab biar nggak lama-lama ya. Mana ya? Terus ini ada bagian break news. Break news itu aku juga sesuaiin sama ukuran ini hacknya. Di hacknya ini ukurannya berapa, nanti disesuaikan juga. Nah, ini pakai list view sama seperti Torik tadi. Nah, untuk mengirimkan datanya di sini aku beda sama Pak Shauki. Kalau Pak Shauki pakai argumen ya. Nah, itu aku anggap kayak sulit dipahami. Jadi di sini aku pakai metode di PBO. Jadi aku mengirimkan datanya melalui constructor. Jadi di constructor ini aku tambahin sebuah atribut. Di sini nanti di constructor-nya aku tambahin sebuah parameter ya di argumennya. Biar nanti pas dikirim dari home sini, nah ini kan navigation ya, ketika diklik, nah itu datanya itu udah ada, diambil dari ini, news L, nah ini diambil dari mana, dari modelnya. Nah, ini aku ngambil data author, title, image, publish, sama konten. Nah, ini nanti dikirimkan ke detail news ini, jadi otomatis dia ditampung di sini. Jadi manfaat dari PBO ya itu sih. Tapi untuk kekurangannya di sini kayak kurang aman ya. Soalnya di sini aku nggak pakai setter getter. Jadi kemungkinan bisa diubah-ubah nanti pas misal kita membuat sebuah project besar. Nah, karena ini project cuma kecil doang, jadi nggak apa-apa bisa pakai setter getter. Mungkin
Itu untuk top headlines ini sama, bedanya aku pakai yang vertical scroll ya. Vertical scroll, terus pakai card juga. Cardnya mana, Rek? Lupa. Sisi. Card fleksibel, gesture, material. Iki apa sih? Top headline. Oh, iki gesture, page, detail news. Nah, iki card. Itu card. Di sini disesuaikan saja. Untuk jaraknya, jarak itu pakai size box. Kalau Pak Sauki kemarin kan kayak pakai padding mesti di reflektor, kemudian dikasih padding. Nah itu mending pakai size box aja supaya lebih cepat. Untuk konten ini sama, kontennya ini, konten itu yang aku buat konten itu buat menampung isi break news sama top headlines aja sih. Jadi ini tinggal ngisi top headlines sama break news biar cepat. Untuk return-nya, nah ini aku pakai default controller soalnya di sini ada tab bar ya, jadi pakai default tab controller. Untuk tabnya ada 5. Nah untuk desain ini bisa disesuaikan sama selera aja sih. Nah ini untuk bodinya tinggal kita panggil konten aja. Jadi memudahkan kita daripada kita mengetik satu persatu sampai panjang, mending ditampung jadi satu di konten aja, tinggal manggil doang. Untuk detail news sama sih, sama. Detail newsnya cuma gini doang, sederhana. Cuma pakai kolom, terus di sini Yuni Riyadi, terus tanggal ini pakai row, terus ini deskripsinya. Mungkin itu saja untuk driver ya. Driver ini sama seperti penjelasan Pak Sauki bagi yang dari Pak Sauki. Nah ini driver aku pisahin sendiri biar enggak ribet untuk kelas driver. Nah ini ada list style. Mungkin itu saja sih dari aku. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali. Sangar. Ayo Rek, yang lainnya dong. Bisa. Mungkin kalau ada yang ingin tanya-tanya seputar widgetnya Ya. buat apa? Tanya-tanya juga boleh, wis. Ayo, Kalau bebas iki. ngubah icon aplikasi, nambahin splash screen. Sabi. Ayo, yuk. Fariza. Iya, Mas. Yuk, guys. Udah ngerjain kan? Udah. Anjay. Oke, aku izin share screen. Tapi ya, Mas. ini ya, karena mungkin durasinya nggak terlalu lama, mungkin singkat padat dan jelas. Oke. Nggak apa-apa, share screen. Boleh. Halo, Mas, minta izin share screen. Udah, Zah. Oke. Nah, gini, punya aku simpel aja sih. Ini UI-nya mungkin masih belum fix juga. Jadi kayak aplikasi motor bekas gitu. Ini ada foto, terus usernya, tanggal uploadnya, ini nama barang, terus ini foto barangnya, ada like, ada bookmark, terus ini deskripsi. Ada juga komentar. Nah, ini datanya aku cuma masukin 3 sih. Jadi kalau ini diklik nanti masuk ke detail ini. Aku nambah animasi ya, Wiku. Ini iki Mas, linear progress iki. Ikut animasi sih jane. Berarti ngelup terus sih Kak Mari. Heeh, ngelup terus. Kok progress bar lho. Heeh, kayak progress bar iku. Walah. Dan Linear iso animasi no. Heeh, kayak iki. Itu pakai iki ta, pakai library apa? Enggak pakai library, pakai widget biasa. Udah ada berarti ya. Kalau looping pakai apa looping? Enggak pakai looping Mas, tinggal manggil gini aja.
tinggal manggil doang ya. Heeh. Modelnya bisa. Nah itu pakai hex color, pakai library ya berarti. Exceler ini library. Bisa di sharing juga hex color. Oh iya, Ambil. itu library anu sih, nanti caranya masukinnya tinggal cara gampangnya gini ya, di terminal terus di Flutter add hex color gini aja sih, nanti otomatis masuk. Tapi aku udah ada, jadi nanti kayak ya nanti hasilnya itu di spec-nya itu gini nanti. Bentar. Nah ini hex color. Ditaruh di pubspec, terus di kelasnya nanti tinggal import aja gitu sih. Hex color itu buat biar kita manggil warnanya itu bisa pakai apa namanya kode hex ini. Biar enak Sebenarnya ya aku ada kalau tips dari juga sih Figma. kalau masalah color. Gimana? Itu pakai yang colornya dari Figma itu yang 6 digit itu kurang hashtag 0xff. Hashtag 0xff. Nah itu tinggal masukin itu sih. Jadi kalau pakai hex apa pakai apa? Yang di Figma itu loh, itu apa sih? Kalau hexa itu kurang itunya. Kan di Figma kan ada hex, RGB, CSS, HSL, nah ASP. Ini sih. Itu kalau apa ya namanya? Tips aja. Nih pakai color yang 0xff itu artinya apa namanya? Capacity-nya 100%. F 0xff. Tak kirim di chat Zoom. Nah, itu jadi yang ECEDEF itu kan dapat dari Figma. Hex color ya. ECEDEF itu dapat dari Figma. Itu hex color apa ya di Figma itu? Sikulah pokoknya. Color Figma ini kurang hashtag 0xff. Kurang hashtag ya gitu. Kayaknya lebih cepat hex color ya. Tinggal kopas dari Figma. Lebih praktis hex color sih kalau aku biasa ya. Ya sapi sih. Cuma kalau tadi kan pakai color biasa gitu, nggak perlu pakai library lain. Color terus gulung gitu. Alternatif ya lah. Iya. Pilihan-pilihan sih. Oke, Kak, lanjut Mas ya. Yoi. Nah, ini kelas modelnya, namanya post model. Ini instan variable, terus constructor-nya pakai required, soalnya udah null safety. Terus ini array-nya, isi objeknya. Iya, sama berarti ya. Kurang lebih sama sih. Nice. Bedanya itu pakai variabel. Jadi nanti manggilnya tinggal kayak mana aku manggilnya. Nah kayak gini, tinggal nama anunya tadi, terus titik nama variabelnya. Gitu aja sih. Nggak gawe indeks? Enggak Mas, soalnya list view-nya tidak. Nah pakai map. Enggak. Soalnya iki ya. Berupa variabel. Datai maksudnya. Pantesan codingannya dua ya kayak ulah. Terakhirnya tulis ini ya. Iya, tulis. Soalnya cut view ini akeh ya. Cut view ini. Konten cut view ini maksudnya. Iya. Nah ya, go. Terus kok sedikit sih. Divider itu apa? Garis iku. Garis ya. Garis red, di garis sih. Kak ketok. Iki Mas, Kak ketok sih di Zoom iso kayak. Yes, intine garis ya. Iki loh. Pak Instagram gitu loh.
Mungkin ini aja bisa dicukupkan. Ada Ya, lagi tak? Ada lagi yang mau disampaikan? udah sih kayak aku. Ini aku stop share screen, Mas. Ini udah 20:27. Ya nanti setelah ini bisa lanjut lagi sih. Intinya aku tutup aja buat teman-teman. Kalau mau tetap join, stay join ya boleh-boleh banget malahan. Kalau mau live juga dipersilahkan. Soalnya aku bilangnya jam 7:30. Kalau molor dikit nggak apa sih sebenarnya. Mungkin bisa di wes. Satu lagi ya, ini sih kurang 2 menit. Bintang. Bintang urung ya apa ya bintang ini? Oh, bintang durung nak? Cari mari. Maksudnya durung ngejelasin. Oke, Lah bintang. iki Yuk, Kas. guys. Share screen. Lah bingung lah. Share screen tinggi. Udah ngerti. Anu share screen tag IG. Tag IG mantap. Iki mungkin sing tak share anu aja ya. Sing basic. Lek aku kayaknya di sini ya. Ngelek rek, sabar. Kayak SSD no cari. Iki ngebuka anu bisa soalnya. Walah. Upload. TP, Google Chrome. Santuy. Share screen. Coba tak run. Wow, ngeri rek. Ngekel. Beda. Terminal tok bahasa alien ini. Unix user. Iki ngeran direct ya. Sebenarnya untuk projectku itu pakainya yang apa ya? Aku bikinnya itu dari pelatihan soalnya. Itu yang mau aku kumpulin. Cuma mungkin yang aku sharing kali ini yang sekiranya nanti apa ya? Ya masih benar-benar basic tapi memenuhi persyaratan untuk dibuat UTS. Mungkin itu. Ini masih loading direct. Sabar. Sambil ngezoom. Ini nanti pokoknya untuk tampilannya itu mirip banget sama yang ada di tugas UTS itu. Mungkin sambil nunggu ini aku coba jelasin dikit aja ya. Tadi kan ada 3 komponen utama. Maaf, dua komponen utama. Udah dijelasin sama Mas Norit tadi sama teman-teman lain. Itu main screen sama detail screen. Bentuknya main screen sama detail screen. Terus di sini aku untuk main screen-nya itu bikin app bar biasa, app bar-nya basic banget. Terus aku pakai list view builder. Di sini aku pakai navigator push aja. Pakai material root-nya itu builder context. Ini buat ngambil apa namanya?
ngambil si indeksnya nanti, kan itemnya ada banyak kayak gitu. Ambil indeksnya, udah jelasin juga sih tadi. Terus ini aku pakai card soalnya kan di sini udah mulai sudah. Kok salah ngeran kok? Salah ngeran. Udah dirannya apa sih? Bentar. Kok salah ngeran? Artikel apps ya wes ya, nggak tak compile, nggak tak. Waduh, astagfirullah. Flutter, oh salah. Bentar ya. Flutter, artikel naik ya. Rak mobile, Flutter, artikel. Langsung klik di VS Code Kak Isa Tang. Bisa sih, tapi nggak kulino aku. Bisa Langsung terminal. Sing salah iku direktorimu di terminal. Oh, direktur ini salah. Iki bener sih. Nggak taran di terminal soalnya ben lebih lancar, ben nggak terlalu berat kan VS Code. Ini sama sih pokoknya Rek. Ini untuk main screen ya. Ini untuk main screen, terus untuk detail screen-nya ini untuk detail screen yang dari bapaknya itu bener-bener tak samain. Aku pakai Eber Basic di sini, mungkin cuma tak ganti di background color-nya aja. Terus apa ya? Tadi udah dijelaskan semua sih, kayak misalkan image-nya kayak gimana, udah dijelasin semua cara pemanggilannya. Gitu. Mungkin untuk komponen-komponennya ini lebih di ini aja ya, lebih kalau saranku sih nggak usah dibaca-baca tapi langsung dipraktekkan aja. Kalau aku biasanya gitu, langsung dipraktek aja. Terus bentar ya, aku mau tutup itu dulu soalnya agak berisik. Aku semari Tang. Nah. Unmute. Durung mbok unmute Tang. Saya ke-mute. Oh iya. Iya, ini Rek, tapi ini bener-bener basic banget. Ini sengaja aku tunjukin buat teman-teman yang nantinya bener-bener Flutter-nya itu masih maksudnya masih baru banget di Flutter. Nah, aku saranin yang penting memenuhi kriteria aja untuk UTS-nya. Tadi kan kayak yang teman-teman lain itu kompleks ya, nah, itu. Tapi kayak yang tak kumpulin bukan ini deh. Gitu. Jadi sederhananya yang main ini aku di main screen ini, kemudian detail tadi ketika ngeklik, terus bentar ya aku minimize. Nah, terus datanya itu dapat dari mana? Datanya aku dari sini ya, artikel komponen ini. Di sini sebenarnya di model itu apa ya, kayak deklarasi, udah jelas juga tadi. Kayak deklarasi ini aja sih, deklarasi kayak misalkan untuk deklarasi variabel buat nyambung ke API atau mungkin ke apa namanya, atau mungkin ke apa ya istilahnya database kayak gitu. Nah, tapi kalau di konteksnya ini berhubung datanya itu statis, aku taruh di sini sih. Jadi aku bikin variabel atau list array kayak yang dibilang bapaknya, namanya teman-teman tadi. Itu aku list di sini manual gitu.
Udah sih, itu aja. Ini udah kalau dari yang requirement tugasnya itu ini udah memenuhi, dan kayaknya lebih simpel nanti buat teman-teman yang sekiranya masih basic, masih baru kenal di belakang. Itu sih. Nggak ada yang istimewa soalnya. Masih basic semua yang ini. Ngirim data tang. Piye? Iku Data ngirim data. kita. Ya ngirimi. Teko main ke detail. Oh iya. Untuk ngirim datanya, kan ini kan aku bikin artikel komponen list. Ini kan listnya, Rek. Ini listnya. Terus di sini aku juga bikin istilahnya class. Kalau teman-teman ingat di apa ya, struktur data lah. Struktur data itu kan ada pemanggilan kayak kelas mahasiswa atau mungkin di PBO juga ada. Yaitu nanti ini disimpan datanya via kelas-kelas ini. Terus nanti misalkan mau ditampilin di main screen dulu. Nah, di main screen ini nanti ada pemanggilan ada deklarasi pemanggilan di mana ya, maaf. Nah, di sini. Kenapa ini aku kasih final? Soalnya ini nggak akan berubah-ubah. Aku kasih final aja, dan di sisi lain ini juga pakai apa namanya, null safety juga. Jadi lebih dianjurkan pakai final kalau dari aku sih. Itu terus aku panggil kelasnya yang tadi, yang ini artikel tadi, aku panggil di sini. Terus deklarasi biasa, wes kalau teman-teman ngambil Java kan, ya itulah. Terus ini dalamnya ada indeks. Nah tadi kan udah dibilang sama Mas Torik juga, kalau misalkan apa namanya, kalau list builder itu dia istilahnya bisa nge-count ya Mas Torik ya, bisa nge-count listnya itu, bisa di-count. Nah, Benar-benar. nanti misal ada misalkan ini 10 misal gitulah. Jadi nanti dia bakal manggilnya itu sesuai indeks yang ada di sini, sesuai indeks yang ada di item builder ini. Nantinya dia bakal keluar di situ sesuai data yang kita masukkan. Jadi kan di sini artikel komponen indeks ke 1, kedua, dan seterusnya ada gitu kan. Soalnya ini masuk array. Di sini masuk array. Terus nah di sini kan kita udah nangkep di variabel ATC untuk apa namanya, untuk pemanggilan dari apa ya istilahnya dummy datanya, pemanggilan dari dummy data atau data statisnya. Terus ya udah nanti tinggal dipanggil biasa kayak di Java gitu. ATC titik image asset. Image asset dari mana? Image asset dari sini. Image asset dari sini. Mana? Ini. Mana sih image asset ini? Image asset gitu. Terus required this ini apa namanya? Untuk artikel yang bawah ini lebih ke ini sih, fungsi istilahnya kontainer kayak gitulah. Tapi kontainer bukan kontainer widget di Flutter ya, tapi kontainer yang benar-benar kontainer kayak PBO gitu. Itu terus panggil biasa, ini make assetnya keluar, terus di setting headway-nya. Terus yang bawahnya juga sama, ATC time upload, ini yang di sebelah bawah ini. Terus kalau diklik, di sini kan ada detail. Sama aja, pemanggilannya sama persis. Di final ini sama aja, ATC, nanti langsung aja dipanggil biasa. Di sini misal image asset ya, ATC image asset. Kalau misal teman-teman pakainya network, image-nya network, itu ya tinggal diganti aja image network kayak gitu. Network yang file HTTP. Itu sih. Udah mungkin. Udah selesai. Lanjut. Oke, terima kasih. Nah ini sebenarnya aku apa ya, senang juga karena pembahasan kita dari teman-teman banyak yang mau share screen dan mau sharing-sharing juga. Walaupun untuk partisipan di sini agak ini ya dari day yang pertama itu, jadi nggak apa-apa. Aku harap juga untuk D3 ini yang day terakhir teman-teman bisa join lagi. Ya apa ya kita saling sharing lagi aja terkait permasalahan nanti kayak gimana gitu. Nah untuk selanjutnya itu kan di chat bisa teman-teman lihat ada kolom apa namanya, absensi, daftar kehadiran yang di itu Google Docs itu. Nah itu teman-teman bisa isi, terus mau request apa itu
boleh banget yang ini sama linknya tak kirim ulang. Bisa request untuk meet yang terakhir itu mau bahas apa gitu. Kalau dari rencana aku kemarin itu mau bahas, kita mau sharing project lagi dari teman-teman yang lebih banyak lagi kan, teman-teman udah mulai ngerjain nih. Nanti gambarannya kayak gitu ya, ada model, ada 2 screen, yang dimana screen satunya itu terdapat list, dan ketika listnya itu ditekan, itu pindah ke halaman detail. Ya, itu secara garis besarnya kayak gitu. Mungkin untuk meet-nya hari ini agak sedikit molor, tapi aku jujur senang juga karena tadi bisa rame yang share screen. Mohon maaf buat yang ngerasa kelamaan. Aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja cara study club untuk di itu ini. Aku harap ilmu yang didapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Aku akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on day 3, guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kayak Fahmi tadi mau bahas yang lain boleh. Ini nyantai, yang mau keluar juga. Puput nanti puput iki yo. Puput acara tahlilan, anjay. Walah. Bisa ya. Record.